LFGB man. LOF, be strong in the Lord. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sangat-sangat diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita akan diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa, juga sharing firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan dibawakan oleh Pak Heru dan juga Pak Joni. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini Engkau memberi kami waktu dan kesempatan indah. Kami boleh bersekutu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian. Dan kalau sebentar kami akan melihat sebagian daripada firman-Mu dan juga paparan presentasi, kami menyerahkan semuanya di dalam pimpinan Tuhan sampai dengan selesainya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, dengan segala kerendahan hati, saya mohon izin untuk Bapak Preacher, Pak Bobby dengan Bapak Yusak bisa ada di bawah. Untuk waktu selanjutnya saya memberikan kepada Pak Heru, Pak Joni untuk tetap ada dan membagikan firman untuk kita semua. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Oke, saya menggunakan PowerPoint ya. Jadi bisa kelihatan ya. Oke, saya senang ada di tengah-tengah saudara. Ya, kesempatan ini mungkin pernah beberapa tahun yang lalu ya. Waktu saya menceritakan pelayanannya Grizzly, Ibu Grizzly ya. Nah, saudara, saya tadi masuk ke tempat ini kaget. Kagetnya kenapa? Karena yang datang di awal-awal tadi sekumpulan anak muda yang memakai pakaian putih di atas dan hitam di bawah. Ya, kenapa saya kaget? Karena saya pergi dengan Pak Joni, mana Pak Joni? Pak Joni, ya. Kemudian waktu kemarin itu dia pakai pakaian putih dan hitam juga. Lalu dia cerita ke saya, ini namanya Jokowi style. Jadi saya kaget juga, oh ini banyak Jokowi style ini di tempat ini. Oke, yang kedua yang membuat saya kaget tapi saya senang, saya mendengar banyak istilah youth movement. Ya, sejak tadi kan youth movement gitu. Kenapa? Karena itu mengingatkan pada apa yang kami alami tahun 80-an. Ya, tahun 80-an itu terjadi satu pergerakan Tuhan yang luar biasa yang melanda kaum muda dari kota Surabaya, itu yang kami alami, lalu dari kota Semarang, lalu bertemu tahun 80 itu dua kegerakan ini di Tawangmangu dan kemudian terjadi ledakan rohani kemana-mana. Ceritanya sangat panjang, ya. Nah, saudara, kami mengumpulkan pasal-pasal sejarah, ya, dan kami membukukannya dalam sebuah catatan sejarah. Ada bukunya, ya. Jadi bagi mereka yang ingin tahu gerakan-gerakan 80, kami punya datanya, kami punya ceritanya. Saudara, satu hal yang saya mau bertanya kepada youth movement yang ada di Kupang, ya. Kami dulu punya satu moto, ya, kami diajar oleh senior-senior, hamba-hamba Tuhan senior, ya, salah satu moto yang kami pakai adalah belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Tuhan. Nah, saudara, ada kata-kata youth movement di sini. Masalah pertanyaan saya, sudah pernah gila belum untuk Tuhan? Ya, jadi kami dulu bertumbuh dalam ajaran itu. Belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Tuhan. Ya, dan saya lihat kawan-kawan saya gila-gilaan. Sekolah dilepas, pekerjaan dilepas, pergi melayani Tuhan. Tapi sekarang saudara, 40 tahun kemudian saya berdiri di sini, saya bisa bersaksi. Ya, saya enggak lihat banyak, bahkan enggak pernah dengar satu
yang mati gara-gara meninggalkan kerjaan untuk Tuhan. Ya, dan generasi kami sedang berdoa, Tuhan munculkan kegerakan baru. Ya, saya mau bertanya, siapkah saudara untuk gila-gilaan buat Tuhan? Ya, bukan untuk kerjaan, bukan untuk keluarga, tapi berani gila untuk Tuhan. Saudara, sejarah-sejarah tadi kami kemas dalam satu buku judulnya Crazy for Christ, berani gila untuk Tuhan. Ya, kalau saudara mau gila, boleh baca buku itu. Oke, saudara, saya akan cerita tentang ini ya. Oke. Sejak tadi ada pertanyaan kenapa sih kok anggur baru kan gitu ya. Ada sudah banyak firman-nya dibacakan dan kesaksiannya. Saudara, kenapa kita memunculkan tema anggur baru? Karena ini baca dulu beberapa ayat ya. Nah, saudara, ini adalah beberapa kegiatan akbar yang akan kami lakukan di Kota Soe akhir bulan ini. Akhir bulan ini kan peringatan Revival Soe yang ke-57 karena momennya terjadi 65 ya. Nah, saudara, yang di sebelah kiri itu adalah namanya Rising Generation. Ya, gerakan penjangkauan anak muda mempersiapkan mereka untuk memasuki Indonesia Emas 2045 ya. Berarti masih 23 tahun ke depan. Masalahnya kita anak Tuhan pada masa ini tiba, kita itu jadi penonton, jadi penggembira, atau mau jadi pemain. Kalau mau jadi pemain kan harus dipersiapkan, harus ada pelatihan, harus ada training untuk apa? Untuk berperan di dalam kegerakan 2045. Betul nggak? Dan saya katakan, ya meskipun generasi kami ini berdoa untuk adanya kegerakan baru, tapi itu kalau terjadinya 2045 mungkin bukan buat kami. Paham saudara? Kenapa? Karena umur kami ini sudah mendekati swida. Orang Jawa bilang 60 tahun. Tambahkan 23 tahun, kita sudah oma-opa kalau belum pulang. Ya, jadi ini bukan buat kami. Kegerakan ini haruskan kepada generasi muda, ya saudara-saudara tadi. Ya, jadi itu zaman saudara nanti, bukan zaman kami lagi. Lah tugas kami adalah melakukan regenerasi ke bawah. Ya, itu sebabnya kami munculkan satu kegerakan namanya Rising Generation. Rising Generation ini bulan Mei yang lalu dilakukan di Manokwari. Kemudian bulan Juni dilakukan di Wonogiri, ya, di Jawa. Kemudian nanti pada bulan ini, ya bulan September ini di Soe, ya. Kemudian nanti pada bulan Oktober di Palangkaraya, dan rencananya November di Toraja. Ya, jadi kita lagi mobilisasi anak muda ini, ya untuk apa? Berperan pada waktu 2045, paham ya? Nah itu kegerakan yang pertama. Kemudian yang kedua ini, nah ini adalah pemenuhan hak sipil, ya. Nah ini adalah percepatan pemenuhan hak sipil yang akan dilakukan di Soe. Kenapa? Karena kami melihat ada banyak orang-orang NTT ini yang jadi TKI ilegal di Malaysia lain sebagainya gara-gara tidak punya KTP, akte lahir. Kalau tidak punya akte lahir, otomatis kan tidak punya KTP, tidak punya akte nikah dan seterusnya. Ya, jadi kita melakukan itu nanti di akhir bulan ini. Nah, saudara, karena kegiatan-kegiatan ini menyentuh keluarga, kami mengusulkan kepada panitia, pakai dong temanya anggur baru Soe. Kalau air jadi anggur kan pernah terjadi tahun 65. Ya, kali ini kan menyentuh masalah keluarga, jadi pakai anggur baru Soe. Panitia rapat, panitia bicara, masih belum memastikan, saudara. Ya, tanggal 13 Juli yang lalu terjadilah sebuah peristiwa. Ya, ada camp remaja, ada camp pemuda dilakukan di Soe, 200 orang.
datang di situ. Kemudian selesai waktu sesi terakhir diadakan perjamuan kudus. Ya, nah di Soe itu ada satu mama namanya Mama Taupan yang mengalami mujizat air jadi anggur yang terakhir itu 1999. Jadi mujizat air jadi anggur itu terjadi berkali-kali, tapi yang terakhir itu tahun 99. Ya, lalu kemudian dia masih menyimpan sisanya di dalam beberapa botol gitu ya, masih disimpan begitu. Nah, saya sering bawa tamu ke sana, dengar ceritanya, terus saya bilang, Mama, minta dong anggurnya. Saya sudah minum beberapa kali, saudara. Ya, nah sisa air dalam botol itu ada di dalam satu kendil juga. Itu sering dipakai kalau ada kebaktian doa. Ya, kebaktian doa mungkin 400 orang, 500 orang, yang terbanyak saya pernah dengar 700 orang. Dan anehnya kalau dituang begini nggak habis-habis. Ya, dan lagian kalau kelihatan berkurang begitu sudah ditutup. Jadi kalau sudah dipakai itu besoknya naik lagi, saudara. Nah, kegiatan pemuda ini minta anggurnya Mama Topan itu. Ya, mereka mau perjamuan kudus 200 orang. Lah akhirnya dipakailah itu anggur. Nah, ternyata betul besoknya penuh lagi airnya. Jadi air jadi anggur itu masih terjadi. Ya. Lah yang lebih aneh lagi, selesai kebaktian bubar, pertemuan itu bubar, pembicara yang dari Jakarta, ya beberapa pendeta mau napak tilas. Ya, tempat di mana sumber air jadi anggur terjadi, ya. Lalu sampai dibawalah ke mata air Oipah, ya. Lalu mereka bawa botol aqua, ya. Kemudian itu dibawa buat kenang-kenangan. Tidak ada tujuan lain. Mereka cuma bawa itu, ini loh air diambil dari mata air yang pernah jadi anggur gitu. Ya, itu cuman itu buat kenang-kenangan. Tapi beberapa jam kemudian sebelum mereka pulang, mereka lihat loh warnanya kok jadi keruh, ya jadi ungu muda. Akhirnya dibawalah ke rumah doa Titus. Nah, di rumah doa Titus itu kemudian itu dibuka, keluar aroma anggur, lalu dites, dicoba gitu, ya. Dan ternyata itu anggur yang bercampur madu rasanya. Ya, jadi terjadilah mujizat di sore harinya, itu betul-betul dari mata air itu. Lalu dibawa pulang ke Jakarta. Kemudian hari mereka kirim foto, 2 hari kemudian kirim foto, yang semula ungu muda jadi ungu tua kecoklat-coklatan, pada hari yang ketiga jadi coklat tua, betul-betul rasa anggur. Saudara, ya. Kenapa saya cerita ini? Waktu kami usulkan anggur baru, panitia masih bingung, masih belum memutuskan. Ternyata Tuhan sudah bikin mujizatnya sendiri. Ya, sehingga akhirnya panitia sepakat, ya sudah anggur baru Soe, karena memang Tuhan bikin mujizat. Ya. Nah, saudara, saya lanjutkan. Nah, saudara, kalau kita bicara anggur baru Soe, banyak ya ayatnya tadi sudah dibaca, saya enggak perlu baca. Ya, ini tentang mujizat anggur di Kana. Ya, saudara. Kemudian kalau kita lihat anggur Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 diakhiri dengan pernikahan anak domba. Dimulai dari keluarga, Tuhan memulihkan keluarga, diakhiri dengan pemulihan keluarga. Saudara, kalau dilihat ya, mujizat anggur di Kana itu tidak hanya perkara rohani, betul kan? Itu perkara jasmani. Ada pesta, anggurnya habis, terus Tuhan membuat air jadi anggur, itu kan kebutuhan jasmani. Seringkali gereja Tuhan terlalu rohani, hanya mau tahu yang rohani, yang khotbah, yang rohani gitu. Tapi sebetulnya perhatikan bahwa Tuhan kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Betul nggak? Ya, lihat orang banyak itu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan, lalu terjadilah mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Kenapa? Karena Tuhan berkata pada murid-muridnya, berilah mereka makan. Ini jasmani atau rohani? Jasmani. Ya, Yohanes 21. Ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Tuhan berkata apa? Ya, gembalakanlah dombaku. Itu terjemahan kurang tepat.
Coba lihat King James Version, bahasa Inggrisnya. Ya, dikatakan feed my sheep. Jadi bukan gembalakan. Ya, tapi berilah makan. Berilah makan dalam arti apa? Juga jasmani, bukan hanya yang rohani. Amin. Jadi Tuhan kita peduli dengan kebutuhan jasmani orang yang dilayani. Cuman manusianya, muridnya yang seringkali yang nggak mau peduli. Ya, Tuhan, duit 200 dinar nggak cukup Tuhan. Ya Tuhan, lagian ini sudah sore, beli di mana? Tuhan, mereka sudah dilayani sepanjang hari, dikasih pengajaran, dikotbahin, cukuplah Tuhan, suruh pulang aja. Nah itu manusianya, itu muridnya. Ya seringkali para pekerja Tuhan ini, rohaniwan juga maunya gitu. Ya, aku kan sudah melayani firman, aku kan sudah khotbah, aku kan sudah kasih pengajaran, cukup. Ya, kalau kebutuhan jasmani yang holistik, yang kebutuhan sehari-hari, sudahlah mereka pulang cari sendiri. Seringkali begitu, saudara. Ya, jadi akibatnya apa? Banyak orang yang sudah diselamatkan, tapi yang miskin tetap miskin. Ya, yang dalam kesulitan tetap dalam kesulitan karena yang dilayani cuma rohaninya saja. Ya, Mahatma Gandhi bilang, buat orang miskin, perut itu Tuhan. Siapa bisa sentuh perutnya orang miskin, dialah yang akan diikuti. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memperhatikan kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani. Ya, nah saudara, ini ya tadi sudah dibacakan ya, anggur yang baru harus diselamatkan dalam kantong anggur yang baru juga. Kalau dikasih kantong yang tua pecah, maka dua-duanya rusak, saudara ya. Nah, saudara, jadi ini sudah tadi dibaca-baca, saya nggak perlu bahas ini terlalu banyak ya. Tadi firman Tuhannya udah disinggung-singgung di situ ya. Yang penting yang saya mau tekankan adalah Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan kebutuhan orang yang kita layani bukan hanya rohaninya, tapi juga jasmaninya. Ya, oke, saudara, kita menemukan sebuah masalah tahun 2010. Ya, pada waktu itu saya mengunjungi sebuah pelayanan di Sitiawan, Malaysia. Dan kemudian bertemu dengan seorang ibu, saya cepat-cepat ya, saya ketemu dengan seorang ibu yang bernama Grace Lee. Nah, Grace Lee ya. Nah, saudara, Grace Lee ini seorang Chinese dari Kuala Lumpur, dia terpanggil untuk melayani TKI ilegal asal NTT. Wah, itu menarik saya. Ini orang Chinese dari Malaysia, kenapa kok terpanggil melayani orang ilegal NTT? Ya, di sana sebetulnya juga ada yang Lombok, juga ada yang Jawa, juga ada yang dari beberapa suku lain. Tapi dia secara khusus, ya, dia terpanggil untuk melayani orang-orang NTT ini melalui sebuah penglihatan. Ya, jujur, waktu itu dia nggak suka sama orang NTT, dia nggak suka sama orang Indonesia yang ada di sana. Kenapa? Karena kriminalitas di Sitiawan itu yang tertinggi orang Indonesia, khususnya NTT. Dan maaf kata, dia juga takut lihat orang hitam. Jadi dia nggak suka gitu. Tapi karena Tuhan panggil dia dengan sebuah penglihatan, akhirnya dia belajar taat dan akhirnya dia mencintai orang NTT. Dia memulai pelayanannya 2004 mulai pelayanannya. Saudara, di Sitiawan dan sekitarnya itu ada 50.000 TKI ilegal asal NTT. Wow, banyak ya, 50.000. Saudara, nah mereka itu juga mengalami razia, dikejar-kejar polisi karena ilegal. Ya, dan kalau mereka nggak sempat lari, inilah tempat persembunyiannya. Ya, jadi kalau sudah dikejar polisi razia terus merasa, aduh aku kalah cepat, aduh aku akan tertangkap. Nah, mereka kadang lari ke sini sembunyi di dalam. Kalau mereka sakit dan tidak sempat lari, inilah hiding place-nya. Ya, jadi mereka yang sakit dimasukkan ke dalam, tutupin dengan jerami, ya, supaya kelihatan seperti timbunan sampah, lalu ditinggal pergi. Nah, kalau selamat dari kejaran dari polisi razia, nanti mereka dikeluarkan kalau sudah selesai razia.
Nah, saudara, mereka mengalami banyak perlakuan yang tidak manusiawi. Saya pergi bersama teman, bersama beberapa orang di sana. Saya coba masuk di dalamnya, cuma tahan berapa detik, bukan berapa menit ya. Berapa detik. Begitu masuk, langsung gatal-gatal, digigitin serangga. Di dalamnya mungkin ada ribuan lalat atau ribuan serangga, enggak kelihatan kok. Ya, yang kecil-kecil itu loh. Ya, jadi saya cuma sebentar keluar. Ya, nah saudara, inilah pelayanan dari Ibu Grizzly. Ya, nah Ibu Grizzly itu melakukan layanan kesehatan, ya, kemudian layanan kematian, layanan kelahiran. Dia bukan dokter, dia bukan bidan. Kali pertama melayani kelahiran, dia cuma berpikir, Tuhan kalau aku tidak layani bayinya mati, tapi kalau aku layani gimana caranya? Tuhan beri dia ingatan, dia pernah lihat anjing melahirkan. Ya sudah, dia ingat-ingat itu terus dia lakukan. Nah, saudara, unik pelayanannya. Dia pelayanan perawatan orang sakit. Nah, ini Ambrose ini orang dari Malaka. Ya, dan dia dalam keadaan sudah luka parah, baru panggil Grizzly. Dagingnya, tangan sudah busuk ya karena infeksi. Akhirnya Grizzly lihat terus diapakan gitu. Akhirnya ambil gunting, dipotongin yang daging busuknya, dibuang. Singkat cerita, setelah dilakukan beberapa kali, akhirnya tinggal tulangnya. Tinggal tulangnya. Saudara, yang namanya orang lihat takut, anak lihat lari, dia sendiri lihat tangannya, dia sendiri ketakutan. Jadi dia minta supaya dipotong. Grizzly bilang, gimana caranya motong tulang? Dibawa ke dokter, enggak bisa, ilegal. Jadi akhirnya Ibu Grizzly beli gergaji itu ya, dari toko, lalu dia berdoa, dia mau potong. Begitu kena tulangnya, teriak kesakitan. Karena apa? Urat syaraf masih ada. Gitu. Jadi akhirnya enggak lanjutkan, berhenti, terus berdoa, Tuhan gimana caranya, Tuhan tolong. Begitu doa, amin, tahu-tahu pluk, tangannya yang mau dipotong jatuh di tanah sebatas sikunya. Ya, nah, itu kan luar biasa. Ya, itulah pelayanannya Grizzly. Sekarang Ambrose namanya, sudah dipulangkan ke Malaka, dipulangkan, dikasih tangan palsu oleh Opi, dan sekarang dia pekerjaannya bersaksi bagaimana kasih Tuhan menyelamatkan hidupnya. Kalau enggak mati dia. Ya saudara, inilah pelayanan Grizzly, dia disebut Mother Teresa dari Setiawan. Nah saudara, Grizzly ini hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Saudara mungkin menganggap diri saudara orang biasa, tapi bersama Tuhan saudara bisa jadi luar biasa. Ya, nah saudara, ini dia merawat, membantu pemakaman 38 TKI ilegal. Kalau TKI ilegal itu meninggal, saudara, kalau masih bisa masih legal itu bisa dimakamkan secara umum di pemakaman umum. Tapi kalau betul-betul ilegal, tidak punya identitas, tidak bisa dimakamkan di tempat umum. Jadi akhirnya apa? Dibawa ke hutan. Lalu di dalam kegelapan di tengah ini rimbunnya hutan, digali tanah, mayatnya dimasukkan, mayatnya dikasih peti mati, yang bikin peti mati Grizzly. Karena beli peti mati nggak bisa, kan ditanya siapa yang mati. Ya, jadi akhirnya dibikin dari triplek, kemudian dimasukkan, dibawa ke tengah hutan, dimakamkan. Setelah itu tidak boleh tampak bekasnya. Tidak ada timbunan, nggak boleh ada. Kenapa? Begitu kelihatan timbunan, ada masyarakat tahu, laporkan polisi, dibongkar, ada mayat, itu kasus hukum. Ya, jadi harus betul-betul dibersihkan jejaknya. Dan kalau sudah dibersihkan, kadang temannya sendiri lupa. Artinya apa? Dia lenyap seperti mayat binatang yang dibuang. Jadi jejak keluarganya mau cari di mana mayatnya pun sudah nggak tahu. Ya, itu 38 TKI meninggal ya, dimakamkan. Ini waktu saya membuat catatan ini ya. Dan membantu kelahiran berapa? 398 bayi di tengah hutan. Kebanyakan di tengah hutan ya. Nah, inilah orang spesial ya. Satu kali dia dipanggil polisi dan dia datang dengan ketakutan. Dia berpikir tindakannya melanggar hukum memang.
Ya, jadi waktu dipanggil polisi dia datang, aduh aku ditangkap, waduh aku diinterogasi dan semacamnya. Kapten polisi bawa dia masuk, kemudian berkata kepada Grizzly, kami sudah mengamati apa yang Anda lakukan bertahun-tahun. Waduh, jadi jantungnya deg 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 deg. Dia pikir mau ditangkap, mau diapakan gitu ya. Tapi kemudian polisi bilang, kami menghargai apa yang Anda lakukan. Ya, karena apa yang Anda lakukan, maka tingkat kriminalitas kota Sitiawan itu turun. Jadi pelayanannya berdampak pada kriminalitas kota. Jadi kepala polisi akhirnya panggil dia berkata, sekarang kamu jadi partner kami aja. Ya, kalau ada orang-orang ilegal yang bertengkar, Grizzly ditelepon, Bu, anakmu bertengkar, damaikan. Ini sebetulnya melanggar hukum, tapi gara-gara dimonitor ternyata membawa kebaikan, polisi tutup mata, saudara. Ya, jadi pelayanannya membawa dampak pada kotanya. Nah, saudara, ini ya pelayanannya Grizzly. Ya, jadi hidup mereka-mereka ini di dalam kegelapan hutan, ya, kebanyakan mereka ya karena harus sembunyi, ya. Nah, saudara, ini kami pergi sudah 8 kali ke sana dan waktu kali yang keberapa itu ya kita membawa orang-orang kunci, mengajak orang-orang kuncinya NTT yang pakai kalung ini pasti saudara kenal. Ya, yang satu Pak Eston, yang kedua Pak Bobilianto, ya. Ya, itu yang sebelah sana itu Ibu Grizzly. Saudara, inilah kami pergi berkali-kali, 8 kali ke sana. Untuk apa? Mencari solusi, ya. Nah, waktu Pak Eston ke sana, kemudian wawancara dengan mereka, barulah ketahuan kalau mereka ini masalah utamanya apa? Tidak punya dokumen khususnya kelahiran. Ya, nah, jadi akhirnya letak masalahnya udah mulai ketemu. Kita petakan masalahnya jadi 2. Ya, nah, ini Pak Eston kumpul sama mereka berfoto-foto, ya, saudara. Setelah yang pria mulai habis, ya, calo-calo kesulitan cari yang pria, yang perempuan yang dikirim. Tahun 2010 saya waktu datang ke sana itu perbandingannya mungkin 9:1. Ya, 9 laki, 1 perempuan. Tapi terakhir saya ke sana mungkin perbandingannya 7:3. Nah, laki dan perempuan kumpul di hutan dalam kegelapan malam, nggak ada fasilitas TV, nggak ada fasilitas lain-lain. Apa yang dilakukan dalam kegelapan? Ya, bikin anak. Dengan alasan kebutuhan biologis. Ya, mungkin sudah punya pasangan di NTT-nya, tapi karena bertemu di perantauan, dalam keadaan tidak ada pasangan, ya itu yang terjadi. Lahirlah banyak anak. Ya, anak-anak ini pada waktu kecil kan jadi anak hutan. Kalau besar jadi orang hutan. Ya, stateless, tidak punya kewarganegaraan, tidak bisa sekolah, tidak dapat fasilitas hak dan lain sebagainya ya sebagai warga negara. Nah, saudara, inilah rumah ibadah mereka. Mereka itu kan orang-orang Kristen juga. Mereka membangun chapel-chapel begini untuk ibadah mereka. Kalau kita bilang gubuk. Ya, tapi mereka pakai ini untuk ibadah. Berapa muatnya? Paling cuma 15, 20 yang masuk di dalam. Ya, kenapa dibikin semi permanen? Karena sewaktu-waktu ada rahasia ditinggal lari, itu dirobohkan, dihancurkan, bangun laginya gampang. Kalau seperti ini, ya. Coba saudara bandingkan dengan gereja kita yang ada di kota. Nyata benar bedanya. Betul nggak saudara? Membangun dalam kemewahan, kemegahan, kebesaran, dan lain sebagainya. Ya, nah saudara, ini luar biasanya Tuhan. Grizzly butuh dana banyak untuk pelayanan itu. Seringkali dia harus keluarkan biaya pengobatan dan lain sebagainya ya. Nah, dia butuh banyak dana. Bantuan dari orang Malaysia sulit diharapkan. Kenapa? Karena ini tindakan dianggap melanggar hukum. Jadi kalau orang Malaysianya ikut nyumbang, nanti ada kena kasus hukum, mereka kesangkut gitu. Jadi mereka takut untuk sumbang pelayanannya Grizzly. Jadi Grizzly berdoa, Tuhan kalau Engkau suruh aku pelayanan di sini, ya aku butuh dana, Tuhan kasih aku sumber dana. Tuhan menjawab doanya dengan cara apa? Dikasih ilmu merangkai bunga. Padahal Grizzly itu background-nya sekretaris.
Dikasih ilmu merangkai bunga lewat apa? Setiap malam mimpi. Jadi tiap malam tidur mimpi, bangun praktek. Tidur mimpi, bangun praktek. Akhirnya dia bisa buka toko floris. Dan ini menjadi satu dari 5 toko bunga terbaik, terbesar di Setiawan. Akhirnya dia hidup dari self-support, ya, melakukan itu. Saudara, manajer tokonya orang China, Miss Pang, ya namanya Miss Pang, yang tadi sebelah kanan itu, paling kanan. Ya itu orang Chinese tradisional, ya, Buddha lah, anggap aja begitu ya. Dia dengar kesaksiannya Grizzly, dia nggak percaya. Akhirnya diam-diam dia berdoa, Tuhan, kalau engkau yang disembah Grizzly itu betul-betul ada, engkau bisa kasih Grizzly ilmu merangkai bunga, kasih aku pengalaman, aku akan jadi anak Tuhan. Lah Miss Pang itu suka masak. Dan Tuhan kasih dia resep masak waktu tidur, saudara. Jadi bangun pagi, dia praktekkan, dia betul-betul dapat resep roti yang dari Tuhan, saudara. Langsung bertobat, satu keluarga dibaptis, sekarang jadi pendukung setia pelayanannya Kristus. Ya. Nah, saudara, berani gila untuk Tuhan? Ini contoh orang gila. Saudara, ini Grizzly, ya, kemudian datang setiap tahun datang ke NTT, kemudian datang ke Belu, ke Betun, ke Besikama, segala macam itu ya. Nah, terus kemudian kalau ada waktu lebih saya ajak keliling, ya sharing, cari dana, cari dukungan. Kenapa? Karena pelayanan dia memang butuh banyak dana. Ya, lalu kemudian di Bandung, Yogyakarta, saya bawa keliling ke Bukit Doa Ungaran. Kemudian kami berikan dia Alkitab kaset. Ya, supaya karena apa? Saya berkali-kali coba bawa Alkitab ke Malaysia selalu ketangkap. Nggak bisa. Kalau sudah ketangkap, tapi saya nggak dideportasi, nggak. Cuma diambil. Akhirnya kita caranya bawa Alkitab ke dalam lewat apa? Ya kita menemukan waktu ada banyak bencana itu radio Alkitab. Ya, jadi pakai baterai solar cell, isinya Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Ya sudah, ini yang kita bawa, kita serahkan ke Grizzly. Nah, saudara, human trafficking, perdagangan manusia ini bisa dibagi dalam 2 kelompok, masalah hulu dan masalah hilir. Kalau yang masalah di hilir ini yang sudah di luar negeri, mungkin kita nggak bisa buat apa-apa, karena itu butuh G2G, government to government. Ya. Nah, jadi mungkin yang bisa ditanggulangi itu ya yang di hulunya. Nah, kalau kita melihat masalah yang di hilir, ya sudah, ini yang terjadi, hidupnya kurang manusiawi, tidak adanya fasilitas kehidupan, tidak adanya pelindungan hukum, penganiayaan, pemerkosaan, penderitaan, hidup tanpa masa depan. Ya ini yang di luar negeri. Masalah yang di hulu, nah ini mungkin bisa ditanggulangi dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan masalah dokumentasinya, ya. Jadi masalah yang di hulu itu apa? Tidak punya kelengkapan dokumen mulai dari akte lahir, KTP, paspor, akte pernikahan, dan sebagainya. Kurang pengetahuan, kemiskinan, tertipu karena terjebak mafia, TKI ilegal, dan lain sebagainya. Ini masalah yang di hulu, masalah yang di NTT. Nah inilah yang bisa ditanggulangi. Kita mencari solusi masalah itu, ya. Nah, kami mencoba ketemu dengan orang-orang key person untuk cari solusi. Ayo gimana caranya menanggulangi masalah ini? Ya kita ketemu Pak Abraham Lianto waktu masih belum Universitas Citra Bangsa, masih CHMK ya itu ya. Nah itu Ibu Grizzly. Nah saudara, kita rapat dengan Abjati. Ya, kita adakan pertemuan ini rapat dengan Abjati, Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia, yang NTT ya. Kita cari solusi. Ya, ini waktu masih namanya CHMK. Nah, saudara, kita di sini Ibu Grizzly masukkan satu TKI ilegal yang berhasil dipulangkan, disekolahkan di beasiswa ya, yang warna hijau, yang pakai baju hijau ini ya. Nah, itulah yang coba kami cari ya solusi. Nah ini ya, ini adalah TKI ilegal yang berhasil dipulangkan nama Grizzly ya. Nah saudara, kita dibawa Pak Abraham Lianto keliling untuk lihat stikesnya ya. Stikes biasa orang-orang stikes ini sama Bulani biasanya kita garap untuk pelatihan ini pro life ya. Saya kenalkan Bulani ini dokter dari Makassar yang sudah bertugas di Siloam dan ini adalah mitra kami dalam pelayanan di Makassar.
Toraja dan seterusnya ya. Sekarang ada di Kupang. Oke. Ini yang calon guru ya, calon pendidik. Nah, kami juga mengadakan ke SUE, ke Pemda ya, melayani ibadah Pemda ya. Nah, kemudian juga waktu revival SUE ya, kita bersaksi di sana Ibu Grisli. Tujuannya apa? Menceritakan penderitaan TKI ilegal agar tidak ada lagi yang pergi untuk kerja ilegal di sana. Di Atambua kami kumpulkan pendeta-pendeta, lalu kita ceritakan penderitaan TKI ilegal. Sehabis fellowship selesai, mereka tertawa. Saya tanya, kenapa tertawa? Mereka bilang, Pak Pendeta yang menyelenggarakan acara ini anaknya juga kerja ilegal. Waduh, jadi anak pendeta anaknya juga kerja ilegal lah, terus gimana? Ya, nah saudara seperti itu ya. Ini yang kita lakukan di SUE, sharing untuk berusaha untuk mencari solusi. Ya, kami ketemu dengan wakil gubernur Pak Yosep Nai, kami bertemu dengan Bupati Malaka waktu itu, kemudian berdiskusi dengan mantan Bupati Kabupaten Kupang, ya dengan Pak Bobi, Ketua Kadin, sudah Ketua Kadin waktu di sini. Kemudian Pak Chris Muik itu juga ikut pergi bersama kami waktu yang pertama, ya. Sekarang sudah jadi wakil DPR. Saudara, ini dengan Pak Noldi Sanam, adik rektor dari Undana, ya kita ketemulah termasuk dengan Bu Mary, ya Bu Ketua Sinode Gemit, ya. Saudara ada wakil Sinode Gemit di sini, Pak Ori ada di sini, ya kami berkolaborasi cari solusi, ya. Nah, saudara, ini kami mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Sinode Gemit. Kemudian ini beberapa kali pertemuan ya untuk membuat satu kerjasama, satu MOU ya. Kemudian dengan ketua klasis di SUE kami rapat dengan pengurus Yayasan Utus ya, kemudian dengan pendeta Gasper ketua Sinode Gereja Musafir ya. Kemudian ya kami mencoba bertemu dengan para key person untuk cari solusi. Akhirnya perjuangan kami mulai menemukan titik terang, ya Tuhan menjawab setelah bertahun-tahun berusaha, akhirnya kita bertemu dengan sebuah yayasan Pondok Kasih. Ya, nah, inilah Ibu Hana Ananda yang melayani, yang memulai pelayanan Pondok Kasih dan menyentuh hal-hal pemenuhan hak sipil. Ya, nah, ini adalah kegiatan dari Ibu Hana Ananda melakukan pernikahan massal. Waktu dulu saya dengar ini, saya itu berkata, ngapain ngurusin orang dikawinkan tuh ngapain gitu. Sampai akhirnya kami mulai mengerti, ternyata ini bukan sekedar menikahkan orang, tapi apa? Yang sudah nikah, yang belum dapat akte, itu ditolong dengan pernikahan ulang massal. Ya, jadi bukan nikah baru loh ya. Jadi tujuannya itu yang sudah nikah belum punya akte ditolong dengan dengan pernikahan ulang massal supaya dapat akte. Kalau dapat akte nikah, nanti anaknya dapat akte lahir dan seterusnya semua bisa terpenuhi, bisa ngurus paspor, enggak perlu lagi pergi sebagai tenaga ilegal. Paham ya? Nah, saudara, saya akan berhenti sampai di sini, dilanjutkan oleh Pak John. Ya, Pak Joni, saya akan membantu Pak Joni dengan presentasi. Ya. Salam, selamat malam. Ya, saya Joni Sirait. Kalau Sirait berarti Batak, banyak taktik. Oke, baik. Saya merasa berbahagia pada malam hari ini karena saya lihat dari tadi saya yang paling senior gitu. Jadi yang menarik apa? Saya pernah muda dan saya pernah tua saat ini. Anda sudah pernah tua? Ada jaminan? Ada jaminan? Sampai tua? Susah menjawabnya ya. Ya. Susah menjawabnya. Ya, mudah-mudahan gitu. Saya ingin menyampaikan yang pertama begini. Saya kemarin hari Minggu ke Jakarta karena ada
meninggal abang saya hari Minggu. Karena hari Sabtu nggak dapat tiket pesawat. Weekend. Lalu corona sudah landai. Kalau weekend itu sudahlah di Jawa sana ya. Saya tidak tahu kalau di sini. Kemudian Senin malam saya tiba di sini. Di on the rock saya sudah jam 10. Makan kira-kira jam 11. 11 di sini, jam 10 di saya. Lalu pagi-pagi sudah berangkat bersama Pak Heru dengan Pak Yunus, Pak Ori ke Soe. Kemudian tadi turun. Tadi masih pertemuan ya dengan kepala dinas, macam-macam lah. Kemarin dengan bupati, semua beres gitu ya. Dan malam ini ada di sini. Yang paling berbahagia saya adalah bahwa saya ada di antara orang-orang muda, orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya visi ke depan, orang-orang yang punya visi untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan. Tidak hanya soal berusaha, tetapi juga soal bagaimana bermisi. Itu yang saya dengar dari tadi. Itu yang membuat saya paling bahagia. Oke, berbicara tentang tadi disebut hak sipil ya. Dari temanya kan anggur baru Soe. Kemudian tadi Pak Heru sudah mulai berbicara tentang persoalan ada orang NTT di Malaysia. Itu sudah lama kita gumuli itu. Saya dengan Pak Heru, dengan tim juga membicarakan ini kepada Pak Bupati. Pak Bupati di Soe. Pak Epi Tahun. Namanya asik ya, Epi Tahun gitu ya. Kemudian juga kita bicarakan dengan tokoh-tokoh di sana. Nah, berbicara tentang anggur Soe, ada peristiwa besar yang sudah disampaikan oleh Pak Heru bahwa pernah terjadi bukan hanya sekali air jadi anggur. Kemarin kami kunjungi kalau bahasa di Jawa situs daripada air jadi anggur, itu kami kunjungi. Jadi ya kita pun seperti terbawa ke masa lalu. Pertanyaan kita sebenarnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat NTT. Baik yang ada di sini, kalau Pak Heru bilang itu hulunya. Baik yang ada di hilir. Saya coba yang ada di hilir. Pak Kepala Dinas Dukcapil daripada Soe datang ke Surabaya. Itu menyelesaikan soal akte lahir, akte nikah, KK, KTP daripada orang-orang dari Soe yang merantau di Surabaya. Itu hilirnya. Kemudian di Bali dia lakukan hal yang sama. Lalu Pondok Kasih. Ada fotonya kah? Pondok Kasih. Baru sekitar 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu menikahkan 40 pasang orang NTT di Surabaya. 40 pasang. Dan diberkati oleh 40 pendeta. 1 pasang 1 pendeta. Mungkin kalau di kampung nggak mungkin ya. 40 orang memberkati 40 orang itu. 40 orang pendeta memberkati 40 pasangan suami istri. Lah, ada itu. Oke. Karena ada foto saya di situ begini. Waktu Pak Laiskodat itu jadi gubernur, ada makan malam di Jakarta, Ibu Juli dengan para pengusaha. Jadi dikatakan begini, baiklah oleh para pengusaha ini, pokoknya oleh pengusaha yang paling top lah, ya. Salah satu yang punya pembangkit listrik di sini, di dekat arah pelabuhan sana, ya. Mereka makan bersama gitu di hotel mewah di dekat Hotel Indonesia itu, Plaza Indonesia. Semua pengusaha, hanya saya yang tidak pengusaha. Apa yang mereka bilang waktu itu? Jadi ada ceritanya ini. Baiklah kita bangun NTT, tetapi ketika membangun NTT, para investor masuk, pasti ada masalah sosial. Percaya nggak itu? Setiap pembangunan itu pasti membawa masalah sosial. Baiklah Pondok Kasih yang menyelesaikan itu. Jadi terjadi kolaborasi antara Yayasan Pondok Kasih dengan pengusaha untuk memajukan sebuah daerah. Tidak bisa hanya investor yang menangani.
Karena ketika ada satu pembangunan, pasti ada masalah sosial. Baiklah Pondok Kasih. Oleh sebab itu Pondok Kasih menaruh hati yang sangat spesial untuk NTT. Sangat spesial. Kami Desember 2021, kami selesaikan dalam tempo tidak sampai 2 bulan, 6.000 akte lahir di Malaka. Di Malaka. Dan kerjasama dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati pun sudah datang ke tempat kami di Surabaya. Kami waktu berjumpa dengan masyarakat dari Malaka, kami kumpulkan di Pondok Kasih. Pak Bupati datang, dia bawa itu kepala-kepala dinasnya dia bawa. Kami berjumpa dengan masyarakat Malaka yang ada di Surabaya. Kami pestakan mereka, kami makan bersama, bahkan menari bersama. Karena Pak Bupatinya jago sekali, Pak Simon Nahak, menari, jago sekali menari. Yang mau saya katakan adalah sekali lagi, Pondok Kasih sangat mencintai orang NTT. Baik yang di hulu maupun yang di hilir. Itu sebabnya kami tadi berbicara di SOE, bagaimana orang-orang yang di Sitiawan yang disebut itu bisa datang ke 2 titik untuk ditolong. Satu ke Nunukan, satu ke Entikong. Itu sangat saya hafal, Entikong. Karena 5 tahun saya memimpin sebuah lembaga di Kalimantan. Dan saya tinggal di Pontianak dan wilayah saya begitu luas. Jadi saya hafal betul. Lalu bagaimana menolong orang-orang yang masih ada di NTT. Di NTT. Oleh sebab itu nanti di SOE, puncaknya nanti tanggal 27 2022, akan ada pernikahan massal 1.000 pasang. Lalu Alkitab pun sudah disiapkan. Itu tadi yang di dalam gambar tadi. Alkitab sedang dikirim dari Surabaya. Setiap pasangan suami istri akan mendapat hadiah 1 Alkitab yang lengkap dengan kidung jemaatnya. Lalu akan ada nanti 5.000 akte lahir, KTP, KK untuk masyarakat. Apakah itu akan menjawab persoalan daripada SOE? Belum. Itu namanya kick off. Ya, kick off. Kita mulai supaya bisa dilanjutkan bersama. Pertanyaan berikutnya, apakah Pondok Kasih cukup hebat bisa melakukan itu semua? Tidak. Tidak. Jadi saya ada sebuah yang biasa saya katakan begini. Kalau mau cepat, berlarilah sendiri. Tetapi kalau mau jauh, berjalanlah bersama. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk berjalan bersama supaya kita bisa jauh untuk menolong masyarakat NTT yang di hulu maupun yang di hilir. Bagi saya perjumpaan malam ini adalah perjumpaan yang sangat istimewa karena Anda adalah anak-anak Tuhan yang punya hati yang sangat luar biasa dan tidak akan membiarkan Pondok Kasih sendirian, berlari sendirian. Tetapi kita bersama-sama supaya jauh karya-karya kita untuk menolong masyarakat NTT. Seperti itu yang ingin saya harapkan. Itu sebabnya saya sangat bahagia. Dari tadi saya duduk manis, saya perhatikan. Itu saya sangat bahagia. Oke, lanjut Pak Heru. Pak Heru, jadi inilah yang baru dinikahkan. Ini pernikahan istimewa. 40 pasang diberkati 40 pendeta. Dan itu dirias oleh para profesional, perias. Jadi salon terkenal, perias terkenal di Surabaya itu didandani satu persatu. Ditanya, apakah mau pakaian nasional, pakaian internasional, atau pakaian daerah? Itu dipersiapkan dengan sangat baik seperti itu. Lanjut Pak Heru. Pak Heru. Ya? Oke. Kue tartnya begitu tinggi ya. Seandainya dia kawin mungkin sendirian tidak akan begitu. Tapi kawin massal akan terjadi seperti ini. Kemarin saya berbicara di SOE begini. Bagi saudara-saudara yang belum menikah, apabila ingin memanfaatkan pernikahan massal di SOE nanti, yang puncaknya 27 September, silahkan mendaftar segera. Supaya apa? Pernikahan Anda akan diliput, pernikahan Anda akan dihadiri orang-orang dari seluruh dunia, termasuk dari Amerika sudah siap-siap mau terbang datang. Dan pernikahan Anda minimal dihadiri oleh Bapak Bupati
Ya. Ya. Dan satu lagi, pernikahan Anda akan dihadiri oleh Mama Hana, Ketua Yayasan Pondok Kasih. Anda boleh searching di Google, siapa itu Mama Hana, supaya saya tidak usah jelaskan. Siapa beliau? Sekarang umur 78 tahun. Dipanggil Mama di mana-mana, karena dia memang adalah mamanya orang miskin. Mother Teresa from Indonesia. Ya, oke. Lanjut Pak. Ini suasananya meriah sekali. Sangat meriah. Nah seperti ini nanti yang kita harapkan akan terjadi di SOE. Kalau di Surabaya bisa begini, masa di kampung halaman sendiri SOE tidak bisa. Dan itu nanti akan dilakukan di GOR. Lanjut Bapak terus. Yang model seperti ini nih. Luar biasa. Dan ini dihadiri para tokoh-tokoh hebat di Surabaya. Hanya 40 pasang, tetapi yang hadir luar biasa membeludaknya. Dan itu di sebuah gereja MDC, masa depan cerah. Itu seperti itu. Lanjut saja. Nah, saya ingin menyampaikan, kalau itu sudah lanjut aja. Mengapa kita sebenarnya mengurus daripada akte lahir itu, akte nikah itu, dan KTP itu. Supaya masyarakat itu bisa menikmati hak sebagai warga negara Indonesia. Mama Hana selalu berkata begini, dia bilang gini, manusia Indonesia tidak hanya butuh sandang, pangan, dan papan, tetapi butuh identitas yang disebut dengan akte lahir, akte nikah, KTP, KK. Kenapa? Supaya tidak bernasib seperti yang di Setiawan atau di Malaysia. Harus kita lindungi haknya. Jadi warga negara Indonesia itu punya 2 kewarganegaraan. Ada yang tahu? Atau apa yang hadir di sinilah. Ini punya 2 kewarganegaraan. Yang pertama dia warga negara surgawi. Betul? Amin ya. Tetapi, oke, silakan tepuk tangan. Ya. Tetapi jangan lupa kita masih di dunia. Kita warga negara Indonesia. Apa buktinya bahwa kita warga negara Indonesia? Buktinya adalah akte lahir. Buktinya adalah KTP. Buktinya adalah kartu keluarga. Kalau Anda tidak punya itu, Anda tidak siapa-siapa dan tidak jadi apa-apa. Anda adalah penumpang gelap di negeri ini. Kalau di Malaysia dikatakan pendatang haram. Sakit enggak itu? Sakit toh? Padahal mungkin nenek kita sudah berjuang membela negara untuk merdeka. Tapi kita keturunannya ketika tidak punya KTP, tidak punya akte lahir, kita menjadi tidak siapa-siapa. Tujuan Pondok Kasih adalah ingin memanusiakan manusia, warga negara Indonesia yang sah, supaya dia bisa menikmati hak-haknya. Dan dia diakui secara resmi di negara ini, karena dia punya kartu identitas. Itu yang mau kita perjuangkan bersama. Perjalanan masih panjang, barisan harus kita siapkan bersama-sama. Siapa yang harus melakukan ini? Yang muda, yang berkarya, yang muda, yang mengabdi, yang muda, yang berjuang untuk semua apa yang saya katakan itu. Karena sejarah mencatat begini, setiap perubahan di dunia ini, perubahan di bangsa ini, perubahan di gereja, dimanapun itu selalu dipelopori oleh kaum muda. Perubahan itu, yang membuat perubahan itu adalah kaum muda. Saya ambil contoh, perubahan dari Soeharto, dari Orde Baru, pada tahun berapa itu? 65 dulu. Dari Soekarno, dibuat perubahan oleh siapa? Pemuda, tahun 65. Kemudian 78. Dari Soeharto menjadi reformasi, siapa yang membuat perubahan itu? Orang muda. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya ke depan, kita bergandengan tangan dengan kaum muda, supaya semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Kami tidak mungkin melakukan ini bersama-sama. Jadi itu, masih ada slide-nya? Jadi kenapa kita lakukan ini soal kartu identitas? Baik akte lahir, akte nikah, dan KTP. Yang pertama, supaya dia diakui. Yang kedua,
supaya dia bisa mengakses layanan sosial. Apa itu layanan sosial? Pendidikan gratis, kesehatan, BPJS, kredit usaha rakyat atau KUR, dan satu lagi, agak saya bisik ini, supaya tidak mudah dimurtadkan karena sudah ada namanya, tidak mudah diubah namanya. Bayangkan kalau tidak ada namanya, itu mudah dimurtadkan. Ini tantangan kita. Gereja harus tahu ini. Harus tahu ini. Itu sebabnya tadi kami di SOE, Pak Ori dari gereja, dari Gemit mewakili, saya dari Pondok Kasih, Pak Heru dari NAT, kemudian ada pemerintah. Kita bersama-sama bekerja sama untuk mengerjakan ini dalam skala SOE. Kita akan bisa mengerjakan ini dalam skala NTT, per kabupaten, per kabupaten, per kabupaten. Itu sebabnya kemarin saya bilang sama Ibu Juli, pas kira-kira sudah lewat apa itu yang jagung-jagung itu, ditakari, ya. Saya bilang, Ibu Juli, saya lagi perjalanan sekarang menuju SOE. Dia sudah tahu apa yang kami kerjakan. Beliau sudah tahu apa yang dikerjakan Pondok Kasih. Apa yang langsung dia jawab? Hanya tempo 2 detik beliau jawab, terima kasih kakak selalu membantu NTT. Kami butuh kakak, kami butuh Pondok Kasih. Jadi itulah nanti apa karya-karya kita ke depan. Kalau saya berbicara tentang Malaka, itu sedang berproses. Di Malaka pun kami bantu, ada namanya air sehat. Air, kenapa saya sebut air sehat? Itu bisa langsung diminum dari mata air. Karena kita sudah buat filter. Kerjasama dengan Water Mission. Ada yang tahu Water Mission di kota ini? Ada Water Mission di sini. Jadi dia bermisi melalui water, melalui air. Dan itu sudah selesai. Kami juga dua bulan lalu sudah mengirim 1 mobil pintar. Jadi perpustakaan keliling kalau mau dibayangkan itu mobil pintar. Kami sudah kirim motor pintar. Kalau mobil tidak bisa, ada motor yang membawa buku-buku, mengunjungi anak-anak di kampung-kampung. Apalagi waktu pandemi, tidak bisa ke sekolah, tapi bisa di teras-teras rumah dikunjungi. Jadi kami memang punya perhatian yang sangat spesial untuk NTT. Oleh sebab itu, saya pikir pertemuan ini tidak berakhir di sini, karena semakin banyak nanti kita berinteraksi, ada program bersama, ini harapan. Ada program bersama kita menjadi karya nyata di NTT. Yang paling mudah apa? Adalah akte lahir, akte nikah, KTP. Secara administrasi itu gratis. Itu gratis dari pemerintah. Tapi kenapa orang tidak mengurusnya? Pertama, jaraknya jauh. Masyarakat tidak tahu persis mau datang ke kantor Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau ada orang-orang muda yang menjadi penghubung, menjemput data, membawa ke Dukcapil, Dukcapil pasti menerbitkan. Saya mau pesan begini, berilah hadiah dalam bentuk akte lahir, KTP, akte nikah kepada masyarakat. Karena itu adalah hadiah terindah. Ada cerita begini, ada orang meninggal, lalu diurus ke Dukcapil untuk akte kematian. Yang ditanya apa? Bukan langsung dibuat. Mana akte lahirnya? Tidak mungkin dia mati kalau belum pernah lahir. Tidak mungkin ada akte mati kalau tidak ada akte lahir. Jadi kalau Anda semua bisa memberikan 1 akte lahir raja kepada 1 orang, Anda telah memberikan hadiah terbaik sepanjang hidupnya sampai dia mati. Bahkan dia sudah di liang kubur, akte lahir yang Anda beri itu masih berguna untuk mengurus akte kematiannya. Jadi oke, satu pertanyaan saya, apakah kita bisa berjalan bersama supaya kita lebih jauh? Pertanyaan saya itu. Ada yang ingin bersama kami ke depan, tidak malam ini, ke depan. Jadi bisa ya? Sekali lagi. Sekali lagi.
Itu yang membuat saya makin semangat datang ke NTT. Makin semangat. Karena kami punya kawan muda yang luar biasa yang ada di sini, anak-anak Tuhan. Pasti bersama kita bisa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara, kenapa sih kami kok peduli dengan NTT? Ya, ini juga satu pemetaan rohani ya. Kalau lihat 37 provinsi yang ada di Indonesia, betul ya, 37 ya. 2 bulan lalu masih 34. Ya, sekarang ada 3 provinsi baru, 37 provinsi ya. Kalau kita tahu situasi kependudukan yang ada di provinsi-provinsi itu, hanya tinggal 2 provinsi di mana mereka belum mayoritas. Paham saudara? 2 provinsi. Yang satu Bali, karena Bali itu Hindu, dan yang satunya adalah NTT. Tapi kalau di provinsi lain kita sudah kalah jumlah. Artinya apa? Kalau sampai di NTT kita kalah jumlah, kalau sampai di Bali kita kalah jumlah, dalam 1 kali pemilu, negara Indonesia bisa bubar. Berubah menjadi negara agama. Paham ya saudara ya? Itu kepedulian kita terhadap NTT. Ya, jadi inilah provinsi yang mencegah Indonesia jadi negara agama. Amin. Ya. Nah, saudara, yang saya tunjukkan gambar ini adalah gerakan tubuh Kristus. Ya, kita berpikir mereka ini minta hadiah satu pasangan, satu Alkitab yang ada PLPB sama Kidung Jemaat. Kita dapat harga khusus dari LAI 109.000 per Alkitab. Nah, kita mengidealkan begini, kalau ada 1.000 anak Tuhan memberi 1 Alkitab, maka 1.000 itu tercukupi, terpenuhi. Ya, kita mulai menyuarakan, kita mulai memblow up itu ke dunia Kristen. Tanggal 1 Agustus persembahan mulai masuk. Pada tanggal 31 Agustus ini tercover, terpenuhi. Ya. Jadi 109 juta terpenuhi, kami langsung belikan Alkitabnya, dan Alkitabnya ini ya kita teleponan sama seorang pengusaha asal NTT. Ya, dulu waktu saya salurkan bantuan Seroya, saya cari ekspedisi, dia dengar, dia marah, saya ditegur. Heru, kamu lupa ya saya orang NTT. Oh iya ya, orang NTT. Maksudnya apa? Aku kan punya ekspedisi, kirim ke ekspedisiku gratis ke Kupang. Waktu kami kirim Alkitab ini, dia juga ngomong, kirim ke ekspedisi saya tanggung biayanya sampai ke Kupang. Ya, yang punya Hotel Ima. Ya, keluarga yang punya Hotel Ima. Nah, sekarang ini akan datang dalam hari-hari ini, dan nanti kita perlu membawanya jalan darat menuju ke Sui. Ya, nah saudara, kalau ada partisipasi dari banyak orang, tadi sudah dikatakan, kita bisa berjalan jauh. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Ya, Ibu Hana Ananda bulan ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun, wedding anniversary. Saudara, dia kepikiran dengan acara bulan September itu butuh banyak dana. Dia lihat apa yang terjadi di Surabaya waktu menikahkan 40 orang itu, ya. Pengusaha ya yang apa tadi sudah rias pengantin ya, yang bikin kue tart itu semuanya sumbangan. Termasuk yang usahanya wedding pakaian itu ya, menyediakan pinjaman pakaian-pakaian itu sehingga mereka pun bisa pakai pakaian ala Eropa. Ya. Nah, saudara, yang pengusaha makanan memberikan sumbangan makanan. Kentucky Fried Chicken telepon menyediakan, masa ada pernikahan tanpa pesta. Jadi sediakan makanan, kirim nasi kotak Kentucky. Yang lain bilang, masa cuma Kentucky, nggak cukup lah, kasih lagi yang lain. Sampai ada sumbangan-sumbangan sembako. Ya, jadi habis dipestakan, keluar itu dapat sembako, bawa pulang. Itu bisa terjadi kalau banyak orang ambil bagian. Saudara, saya cuma berpikir ya, kalau kita mau lakukan itu di NTT berkali-kali ke depan, ya, apakah ada dukungan orang NTT itu sendiri?
Ya, apakah Kupang yang jadi ibu kota provinsi diam saja? Ya, saya berpikir kita dipanggil bukan hanya untuk ibadah secara rohani, tapi untuk action, love action. Amin. Ya, saudara, Ibu Hana membuat undangan pernikahan, tahu yang ditulis apa? Dia bilang, kalau ada cenderamata kado, harap dirupakan uang, semuanya akan dipakai untuk NTT akhir bulan ini. Jadi dia berkata, umurnya sudah 78, dia berkata begini ya, kadoku pernikahan, wedding anniversary adalah ya pernikahan 1000 pasangan di SUI. Ya, saya berharap ini cukup buat saudara, dan saudara cobalah berpikir ya, saya bisa ambil bagian apa. Oke, saya kira begitu. Saat ini di tempat ini kami menaikkan segala hormat, sembah, sujud, kemuliaan bagi Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, sudah begitu banyak kebaikan yang kami terima. Sudah begitu banyak berkat yang Tuhan curahkan. Kalau memang sungguh Tuhan, jika Tuhan mengutus kami untuk menjadi berkat, kami ingin buktikan untuk menyalurkan apa yang telah Tuhan berikan, untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kalau kami bisa hidup begitu nikmat Tuhan, begitu banyak saudara kami sedang menangis hanya untuk akte kelahiran, hanya untuk KTP, dan hanya untuk hidup yang layak. Malam ini Tuhan ketuk hati kami Bapa, supaya ketika kami disentuh, kami diingatkan kembali tentang kebaikan-Mu Bapa, maka tangan kami tidak akan diam untuk menyalurkan apa yang telah Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Sesedikit apapun itu Bapa, malam ini kami mau ambil komitmen, karena Tuhan yang memilih kami. Dengan segala keterbatasan kami percaya Tuhan telah cukupkan lebih dari apa yang kami inginkan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan ketika firman ini datang mengetuk hati kami, bahwa dalam zona nyaman kami masih begitu banyak orang di luar sana membutuhkan pertolongan kami. Biarlah menyenangkan-Mu tidak hanya timbul dari dalam mulut kami Tuhan, tetapi melalui sikap hidup dan komitmen kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pak Heru. Kami berdoa juga untuk Pak Joni, yang telah jauh-jauh datang memberkati kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Bro Preacher dan Bro Andre, yang telah memberikan testimoninya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, bukan hanya berkat-Mu yang Tuhan berikan, tapi Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua yang ada di sini mau bergandengan tangan supaya pelayanan ini dapat berjalan jauh dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami selesai pertemuan pada malam hari ini. Tapi kami percaya sungguh Bapa, Roh Kudus-Mu tidak akan selesai berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap menjadi saluran berkat, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Yang sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Saya mau dengar yel-yelnya FGB Man. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Sekali lagi berikan kemuliaan dahsyat bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, dalam Amsal 3:27 berkata, janganlah menahan kebaikan kepada orang yang patut menerimanya. Sekecil apapun yang dapat kita berikan itu sangat berarti. Baik, kita akan closing statement dari Regional Vice President untuk FGBMFI NTT kepada Bapak Bobilianto. Dengan penuh hormat, silakan untuk mengambil bagian. Check. Okay. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Oke. Pada akhir acara ini, cek. Oke, pada akhir acara ini
kami mengucapkan terima kasih kepada spesialnya tentu yang sudah datang bersama-sama dengan kita, Pak Bapak Joni Sirait yang telah membagikan, dan juga sebenarnya yang telah punya hati untuk NTT ya, Pak Heru ya, sahabat saya, Pak Heru Chandra Mulya, dan juga seluruh tim yang sudah bersama-sama datang. Teman-teman sekalian, sebenarnya Pak Heru dan Pak Joni, apalagi Pak Heru yang terus datang ke NTT, ya, saya pikir saya sendiri orang NTT, kita semua orang NTT, saya malu karena beliau yang selalu memperhatikan NTT, ya, apalagi Mama Hana, ya, Mama Hana ini punya hati yang sangat luar biasa dan memberkati NTT, dan seperti yang tadi kita lihat apa yang telah dilakukan pelayanan. Nah, siapapun ini, berapapun kita, dari kita bisa menjadi bagian untuk memberkati daerah kita sebenarnya. Teman-teman sekalian, saya ada kesaksian yang paling baru, mungkin barunya belum sampai 5 menit. Pak Yusak, sorry, ini mungkin bukan bentuk. Jadi teman-teman tentu, tadi saya pikir saya undang beberapa pengusaha untuk hadir, tapi ternyata saya kaget juga karena beberapa hari ini baru dapat ada undangan, ada gathering satu bank, ya. Dan aduh, saya sebenarnya sudah nggak mau ke sana, ditelepon terus, Pak, tolong datang, tolong datang. Akhirnya saya pergi ke bank itu sementara sebelum datang ke sini, dan sampai di sana, wah, saya lihat ratusan pengusaha-pengusaha Kota Kupang semua ada di sana. Saya bilang, waduh gawat sudah, berarti nggak ada yang datang ke sini. Sudah begitu lagi teman-teman, karena gathering ada door prize yang menarik. Berarti orang nggak akan pulang sampai tutup akhir. Saya bilang, waduh ini nggak harap. Saya mau paksa-paksa mereka datang juga nggak bisa karena door prize-nya menarik, saudara. Padahal saya bilang, wah padahal dong saudara tahu bahwa di sini ini ada door prize-nya lebih gede, gitu ya. Teman-teman sekalian, ternyata saudara itu beta ngomong tadi ya. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ya puji Tuhan pas tadi mau closing ya pasti tantangan untuk ini. Tentu saya percaya setiap kita punya hati untuk ya ingin menjadi berkat ya berapapun itu. Jadi tadi pas Bro Yusak itu pas mau terakhir mau berangkat, Bro Yusak tanya, bro jadi ini berapa? Jadi ada komunikasi sedikit. Waduh, pas ngomong begitu ya, pas memang ini jadi saya ngomong, oh ya beta, iya begitu ya. Baru saya ngomong ya nilainya antara kita, baru ngomong. Begitu habis ngomong, tiba-tiba saya dapat WA masuk, saya angkat begini, tahu-tahu ada yang mau beli rumah besok, Pak. Saya juga kaget. Hah? Saya begitu baca begini, saya kaget juga. Saya langsung bilang, aduh Tuhan, ini langsung kontan Tuhan balas langsung, saudara-saudara teman. Ya, saya saksikan ini bukan untuk tentang apa, tapi ini selalu Tuhan lakukan di dalam bisnis pekerjaan saya. Teman-teman, waktu kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan lakukan yang terbaik jauh bagi kita semua. Jadi ternyata saya hari ini yang dapat door prize hari ini. Amin. Saudara-saudara, bukan tentang ini dan bukan karena dapat berkat saya harus ini, tapi karena Tuhan telah memberkati kita semua. Ada amin? Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat semua yang telah bergabung, Dr. Andre, Pak Yusak dan Pak Preacher dan semua yang telah hadir di sini, dan tidak lupa juga tim media kita yang selalu setia ya. Yang hadir online ada 32 lebih semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dana yang masih diperlukan untuk kegiatan akbar gabungan ini. Kebutuhan dana yang masih diperlukan untuk kegiatan Rising Generation Movement Save the Youth di 3 kota NTT. Ini adalah sebuah gerakan interdenominasi untuk mempersiapkan kaum muda menyongsong era Indonesia Emas 2045. Tiket, akomodasi, konsumsi, transport untuk 4 orang selama 7 hari. Paket material Rising Generation 4.000 set. Traktat komik kabar baik 4.000 set kali 2 judul. Total dana yang dibutuhkan
105.400.000. Untuk Rising Generation Movement Save the Youth di SOE, panitia lokal mengajukan bantuan kebutuhan transportasi pengantaran pulang 10 pick up selama 2 hari. Snack untuk 3.000 peserta berupa roti dan air minum. Total dana yang dibutuhkan 15 juta rupiah. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan stunting di TTS dan Kupang. Cegah stunting masa depan gemilang. Tiket, akomodasi, konsumsi, transport, pembicara. Jika target penyuluhan 2.000 peserta, maka butuh dana untuk penyediaan makalah. Total dana yang dibutuhkan 18.460.000 rupiah. Total kebutuhan dana Rising Generation Movement dan penyuluhan stunting adalah 138.860.000 rupiah. Ditambah biaya tak terduga dibulatkan menjadi 140 juta rupiah. Kami tetap mempercayai kekuatan dahsyat Body of Christ Movement untuk memenuhi kebutuhan ini. Hanya butuh 1.400 anak Tuhan atau gereja atau lembaga yang mau menyumbang 100.000 rupiah, atau hanya butuh 140 anak Tuhan atau gereja atau lembaga yang mau menyumbang 1 juta rupiah saja, maka kebutuhan di atas sudah terpenuhi dan semua pelayanan baik Rising Generation Movement maupun penyuluhan stunting semua bisa berjalan dengan baik. Maukah saudara ambil bagian? Maukah saudara ambil bagian? Adakah gereja-gereja, lembaga-lembaga, pengusaha-pengusaha, kaum profesional di Kupang yang mau berpartisipasi, memberikan sejumlah dana kerja, membantu sebagian kebutuhan konsumsi, makan dan minum, menyumbang tar pengantin besar untuk nikah ulang massal 1.000 pasangan ini, atau dokumentasi video, atau sumbangan sembako, saudara bisa ikut ambil bagian. 19 September 2022 ini, Pak Hari Ananda dan Bu Hana Amelia Vandayani, pimpinan Pondok Kasih Surabaya, merayakan 50 tahun wedding anniversary. Ini undangannya, acaranya di Surabaya. Dalam undangan tersebut ada tertulis, kami berterima kasih dan menghargai ucapan selamat Bapak Ibu tidak dalam bentuk benda atau karangan bunga, karena sepenuhnya akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui Yayasan Pondok Kasih untuk pelayanan orang miskin dan nikah massal. Nah, ini adalah acara nikah ulang massal yang akan dilakukan di SOE nanti tanggal 27 September. Nikah ulang massal akan menghasilkan akta nikah, dan akta nikah akan berguna seumur hidup orang. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara memberi hadiah terindah dalam kehidupan orang-orang TTS, terutama anak-anak? Sebuah akta kelahiran akan membuat mereka menjadi warga negara seutuhnya. Akta ini akan terus berguna sepanjang hidup mereka, bahkan sampai saat kematiannya. Salurkan bantuan saudara pada dompet Nafiri Fajar BCA 1030333710.
atas nama Nafiri Fajar, jangan lupa kode RGM atau stunting. Question and answer. Hubungi PIC, People in Charge, Kak Tuti, WA +62 81 759 1948. Kami percaya pada kekuatan dahsyat Body of Christ Movement dalam ladang misi. Together for the Gospel. Tuhan Yesus memberkati.